Pulau Bali tidak hanya terkenal dengan keindahan alam dan pantainya saja. Di Gianyar, Bali, kita bisa menemukan air suci yang dipercaya bisa membersihkan tubuh dari segala macam penyakit dan nasib buruk. Berikut bersama saya, cerita Pakan Selobi, saya persembahkan untuk Anda 5 mata air penggelukatan di Gianyar, Bali yang bisa membersihkan tubuh dari penyakit. Satu, mata air suci Sebatu Tegalalang Gianyar. Sebatu, begitu orang-orang yang pernah berkunjung ke sana menyebutnya, adalah sebuah tempat wisata spiritual yang seringkali dijadikan sarana melukat atau meruat diri agar terhindar dari berbagai penyakit baik medis maupun non-medis. Menurut Juru Mangku Adi Armika, pemangku yang ngayah di lokasi, pesiraman Sebatu pertama kali ditemukan pada 19 November 2007 oleh tamu asing yang bermaksud menikmati keindahan alam yang tersembunyi di desa Sebatu. Tiba-tiba di sebuah air terjun yang tidak seberapa tinggi dengan aliran air yang begitu jernih dan menyegarkan, ia merasakan kesejukan, mandi dan mengguyur dirinya di tempat itu. Namun betapa kagetnya ia ketika air yang tadinya jernih didapati telah berwarna keruh seperti air rendaman beras. Ia pun ketakutan dan beranjak pergi dari tempat itu. Ketika berita tersebut sampai di telinga masyarakat, para tetua desa sepakat untuk mengadakan parum atau pertemuan meminta petunjuk pada yang berstana di tempat tersebut untuk mengetahui penyebab fenomena aneh itu. Selanjutnya, pada 24 November 2007, bertempatan dengan Hari Suci Tumpak Landap, dibuatkanlah upacara dan diketahui bahwa yang berstana di pesiraman tersebut adalah Dewi Uma dan Dewi Gangga. Sejak saat itulah mulai dibuatkan pelinggih-pelinggih atau tempat berstana di areal tersebut dan pesiraman Sebatu mulai dikenal oleh masyarakat luas. Masih berkaitan dengan fenomena air yang tiba-tiba berubah keruh, ternyata setelah kejadian itu, tamu asing tersebut merasakan segar bugar pada badannya dan penyakitnya terdahulu seketika menjadi sembuh. Pesiraman Sebatu menyimpan hal magis yang sebelumnya jarang diketahui oleh halayak. Menurut petunjuk Niskala, air berwarna putih seperti rendaman beras adalah tanda bahwa dalam diri seseorang terdapat penyakit yang diderita, baik penyakit medis maupun penyakit non-medis. Tidak berhenti sampai di sana, air pesiraman juga bisa berubah warna menjadi kekuningan, kemerahan seperti teh, dan bening. Warna-warna tersebut juga masing-masing memiliki arti. Jika warna airnya kekuningan atau kemerahan, bisa jadi orang tersebut membawa ilmu hitam atau tengah dirasuki ilmu hitam. Jika warna airnya bening, maka orang tersebut memang bersih tanpa penyakit atau ilmu hitam. Namun tidak sebarang orang bisa melihat perubahan warna air tersebut. Hanya mereka yang memiliki kemampuan waskita yang dapat melihatnya. Jika ada yang telah lama menikah tetapi belum dikaruniai keturunan, cobalah melukat di pesiraman ini dan niscaya akan dianugerahi keturunan. Menurut Juru Mangku Adi Armika, hal tersebut telah terbukti dengan adanya kunjungan dari banyak pasutri yang membayar sesangi atau kaul mereka karena telah dikaruniai keturunan. Melukatlah sesering mungkin dengan pasangan jika ingin efek yang lebih manjur dan jangan lupa memohon dengan tulus saat bersembahyang. Setelah berbicara mengenai khasiat pesiraman Sebatu, tentu ada pula pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka agar tidak menimbulkan musibah di kemudian hari. Usahakan tidak mengajak anak kecil yang giginya belum tanggal untuk melukat di pesiraman ini karena konon akan terus-menerus menangis. Boleh saja jika ingin mengajak anak kecil, tetapi jangan diikut sertakan dalam pengelukatan. Semenjak tersiar kabar mengenai keanehan pesiraman dalam Pingit Sebatu dan Pura Gusti, masyarakat baik domestik maupun mancanegara, tetap ada pula beberapa hal yang tidak boleh dilanggar ketika berkunjung.
yaitu bagi wanita yang sedang kotor atau cuntake atau datang bulan dan orang-orang yang tengah berkabung dilarang untuk masuk ke areal pura dan melukat karena hal tersebut dianggap letah atau kotor dan dapat membuat duka ataupun marah dewa-dewi yang berstana di tempat itu. Dua, mata air suci Sudamala Candi Tebing Tegalinggah Gianyar. Pancoran Sudamala berada di areal Candi Tebing, situs purbakala di aliran Tukat Pegarisan Gianyar. Berlokasi di wilayah Desa Pekraman Tegalinggah Bedulu, Pancoran Sudamala sebenarnya tak begitu sulit dicari karena cukup ditempuh dalam waktu 15 menit dari kota Gianyar. Namun, untuk sampai ke lokasi tetap membutuhkan tenaga ekstra lantaran harus menuruni ratusan anak tangga dari areal parkir objek wisata Candi Tebing. Secara umum, kapan mulai munculnya pancoran ini memang tidak ada yang mengetahuinya, termasuk para tetua yang ada di desa itu. Dari cerita-cerita penglingsir di Tegalinggah, pancoran tersebut sudah ada seperti yang terlihat sekarang. Bahkan para orang tua di tempat itu mendapati memang sudah seperti itu. Sedangkan untuk fungsinya adalah sebagai tempat melukat, dan hal tersebut memang telah berlangsung turun-temurun. Candi Tebing Tegalinggah pada abad ke-12 Masehi, di mana ditemukan seorang arkeolog dari Belanda bernama Krisman. Dan proses pembuatannya tergolong unik karena dipahat langsung dari tebing-tebing yang ada di sekitar tempat pembuatan candi ini. Sesungguhnya untuk Pancoran Sudamala ini juga menjadi tempat pesiraman Ida Batara atau beji. Artinya, kalau ada ngening di Pura Puncak Manik yang merupakan sungsungan Desa Pekraman Tegalinggah, maka pasti akan memargi ke pancoran tersebut, semacam pesiraman untuk Ida Batara Betari Sesunan. Banyak cerita-cerita aneh yang muncul di kawasan situs purbakala dan Pancoran Sudamala ini di kalangan masyarakat. Bahkan beberapa kali pula warga mengalami kejadian aneh saat rutin membersihkan situs seperti candi dan ceruk di areal itu. Salah satunya mengenai makhluk halus yang banyak menghuni kawasan tersebut. Warga mengalami kejadian ketika membersihkan ceruk-ceruk yang ada di sisi selatan, tiba-tiba saja mendengar suara orang ramai. Ketika itu dikira ada warga yang sedang mandi atau melukat di pancoran, tetapi beberapa saat kemudian saat ditengok suara ramai itu langsung hilang dan kondisi di areal pancoran tidak ada orang sama sekali. Mendadak warga merasa takut, apalagi ketika menengok ke areal pancoran, satu gencet buah kelapa jatuh, langsung warga lari ke atas. Selain keyakinan keramatnya kawasan tersebut, di areal itu juga diyakini dihuni seorang perempuan cantik, dan cerita itu pun cukup banyak diketahui oleh warga setempat. Banyak cerita mistis sebenarnya ada di wilayah itu karena auranya sangat kuat. Sedangkan terkait dengan keberadaan Pancoran Sudamala, dikatakan bahwa memang sudah dari dahulu dikenal sebagai tempat melukat. Bahkan Pancoran Sudamala dikenal secara turun-temurun oleh warga setempat. Meski kawasan ini dikenal tenggat atau disucikan oleh masyarakat setempat, lokasi Candi Tebing ternyata menyimpan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, termasuk mereka yang hendak melakukan foto prawedding. Terlebih keberadaan jembatan yang menghubungkan tepi kanan dan kiri Tukat Pegarisan memberikan panorama bagaimana asrinya alam daerah tersebut dan keindahan dari tebing serta candi dan ceruk yang ada di sisi kanan dan kiri tebing. Tiga, mata air suci Tirta Empul Tampak Siring Gianyar. Mata air suci Tirta Empul dipercaya bisa membersihkan tubuh dari segala nasib buruk hingga menyembuhkan penyakit berat yang sedang dialami.
Letak Pura Tirta Empul tidak jauh dari Istana Kepresidenan Tampak Siring. Wisatawan yang datang tampak didominasi oleh warga negara asing. Tampaknya kekuatan magis dari tempat ini membuat para pelancong mancanegara penasaran untuk membuktikannya. Ada beberapa aturan untuk memasuki kawasan ini. Aturan untuk mengikat rambut, baik untuk laki-laki dan perempuan. Pihak manajemen pun menyediakan karet untuk mempermudah merapikan rambut itu. Pengunjung yang ingin mandi atau melukat di sumber mata air diwajibkan untuk berganti pakaian dengan kain yang telah disediakan. Selanjutnya, pengunjung yang ingin melukat di mata air ini dianjurkan untuk bersuci di pancoran secara berurutan. Total pancoran sendiri ada 14. Setiap pancoran dipercaya mendatangkan kebaikan yang berbeda-beda. Ada yang untuk membersihkan jiwa dan raga, mencari jalan keluar dari konflik rumah tangga yang dialami, hingga membersihkan diri dari pengaruh ilmu santet. Airnya mengandung mineral, dingin, tetapi ada rasa manis-manisnya. Namun, mandi di sini tidak boleh memakai sabun ataupun sampo. Di bagian belakang pancuran terdapat sebuah pura di mana masyarakat Hindu melakukan doa dan ritual keagamaan. Pura ini boleh dimasuki pemeluk kepercayaan lain asal menjaga sikap dan menghormati umat Hindu yang sedang menjalani peribadatan. Nama Pura Tirta Empul diambil langsung dari sumber air Tirta Empul. Tirta Empul memiliki arti air yang menyembur keluar dari dalam tanah. Menurut sejarah, kawasan Tampak Siring ini dulunya adalah hutan belantara yang dijadikan tempat pelarian Raja Maya Denawa. Sang raja tak membolehkan rakyatnya menyembah dewa. Akibatnya, sang dewa pun menjadi marah, lalu raja itu melarikan diri ke hutan dan dengan kesaktiannya merubah semua mata air beracun. Tapi sang dewa pun bertindak untuk merubah mata air tersebut menjadi suci. Saat ini, kolam air suci itulah digunakan untuk ritual membersihkan diri. Ritual membersihkan diri disebut melukat dan sudah dilakukan semenjak abad ke-10. Ada 2 kolam keramat yang dapat ditemui di bagian Jawa Tengah, di mana pura tersebut dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Japapura atau halaman depan, Jawa Tengah atau halaman tengah, dan Jerewan atau halaman inti. Mereka yang ingin membersihkan diri di kolam air suci harus rela antre, baik laki maupun perempuan. Sebelum menceburkan diri di kolam, umat Hindu melakukan sembahyang kepada para dewa terlebih dahulu. Empat, mata air suci Gua Rangreng Bakbakan Gianyar. Mata air suci Gua Rangreng berlokasi di Banjar Kitkit, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Mata air suci Gua Rangreng terkenal dengan sebuah daerah dataran tinggi dengan suasana dingin. Keberadaan tempat ini memang masih terbilang baru, tetapi sudah cukup dikenal oleh para pencinta alam. Konon, nama Gua Rangreng tersebut diambil karena warna dalam gua terdiri dari aneka warna seperti warna gelap, putih, coklat, biru gelap, dan hitam. Dan karena agak susah menyebutnya, warna-warni itu dikenal dengan nama Rangreng hingga akhirnya sampai saat ini dinamai dengan nama Gua Rangreng, termasuk nama air terjun yang berada di lokasi tersebut. Dikenal dengan nama air terjun Gua Rangreng karena pada hulu sungai, tepatnya pada bagian atas air terjun, terdapat sebuah gua yang bernama Gua Rangreng. Gua tersebut melewati bebatuan kering sebelah kiri air terjun, dan gua itu tembus ke belakang berbentuk lubang yang tembus cahaya matahari. Di hulu sungainya juga merupakan pertemuan antara 2 sungai yang disebut dengan campuhan, yang biasa digunakan oleh warga Hindu sebagai tempat melukat atau meruat membersihkan diri dari aura negatif. Jadi, tempat ini adalah tempat sakral.
Keindahannya sangat memukau, juga memiliki keunikan. Ada air terjun di mana airnya tidak mengucur deras ke bawah layaknya air terjun pada umumnya. Aliran air di air terjun ini menyebar melalui undakan bebatuan sehingga lebih landai dan tidak curam. Konon ada cerita yang berkaitan dengan mata air suci Goa Rangreng tersebut. Tercipta erat kaitannya dengan sebuah legenda pada saat pemerintahan Raja Bedahulu, yaitu Kerajaan Bali kuno. Rakyat kerajaan tidak memiliki sumber air irigasi untuk keperluan bercocok tanam. Maka raja memerintahkan Patih Kebo Iwo yang terkenal Sakti Mandraguna untuk mengatasi masalah tersebut. Raja memerintahkan dan mengutus untuk datang ke Bangli mencuri air yang akan mengalir di kawasan tersebut untuk dialirkan ke lahan pertanian rakyat yang bercocok tanam. Namun karena kesaktian Patih Kebo Iwo, beliau cukup hanya membawa secangkir saja untuk dibawanya pulang. Dengan kesaktiannya, Patih Kebo Iwo membuat goa. Hanya dalam semalam, goa tersebut selesai. Goa itulah dipakai untuk tempat air tersebut. Bila Anda berkunjung ke tempat ini, perhatikan dinding dan langit-langit goa terlihat seperti bekas jari-jari tangan manusia. Akhirnya muncullah air yang mengalir ke wilayah selatan. Aliran sungai tersebut juga mencapai desa lebih dinamai Tukat Cangkir dan sampai sekarang dijadikan aliran irigasi. Di bawah air terjun terdapat cerukan seperti sebuah kolam penampungan air terjun. Di sana pengunjung bisa mandi, bahkan juga anak-anak bisa membawa ban pelampung atau sewa di tempat lokasi. Konon, kolam tersebut juga bertuah bagi pasangan yang belum memiliki momongan, bisa berendam saat bulan purnama ataupun tilam. Semua tergantung pada kepercayaan masing-masing. Karena lokasinya merupakan tempat suci, pengunjung diharapkan menjaga sopan santun, berpakaian yang sopan dan menjaga perilaku serta perkataan. Pengunjung wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan masuk dalam Goa Rangreng untuk menjaga kesucian lokasi ini. Lima, mata air suci mengening Tampak Siring Gianyar, Bali. Mata air suci mengening adalah pancuran di Pura Mengening Tampak Siring Gianyar, berasal dari 10 kelebutan. Masing-masing kelebutan itu memiliki fungsi dan namanya sendiri. Sumber mata air ini sering digunakan oleh masyarakat setempat bahkan di luar desa untuk pelengkap prosesi upacara rakyatnya. Bahkan ada juga yang digunakan untuk peningkatan spiritual seperti bermeditasi dikarenakan tempatnya yang mendukung. Sebenarnya pura ini sudah ada sejak dulu, namun penataannya baru beberapa tahun yang lalu. Bahkan setiap pujawali di Pura Kayangan 3, pihak dari Desa Saraseda hanya melasti sampai di sini saja karena sudah ada pancuran yang begitu lengkap. Suasana di areal pura dari Jabah Sisi memang tampak biasa saja, namun ketika turun menuju tempat pengelukatan sangatlah terasa sejuk dan hening. Di situs Magening ini juga terdapat Taman Pancaka Tirta, di mana tirta dari 5 pancuran suci ini hanya digunakan untuk upacara dewayatnya di Bali. Menurut Bendesa Adat Saraseda, Pura Mangening sudah berdiri sejak Kerajaan Warmadewa yang ketiga. Sedangkan yang berstana adalah Ida Sang Hyang Sudamala, Sang Hyang Dipura Tirta Empul, dan sebagai prahyangan Sang Hyang Indra. Berdirinya pura ini masih ada kaitan dengan Pura Tirta Empul yang menyebabkan ada kemiripan pada penggunaan sumber mata airnya. Semua tirta yang digunakan untuk yatnya yang diambil dari mata air suci ini tidak perlu dipasupati lagi, dalam artian tidak diupacarai kembali sebelum digunakan. Karena sudah dianggap suci sesuai dengan nama pura tersebut, jika tirta itu diupacarai lagi oleh Solinggih atau Pinandita akan menyebabkan surutnya sumber mata air terdekat dalam pelaksanaan upacara tersebut.
karena tirta di tempat ini melambangkan air danau sebagai sumber dari mata air. Bila untuk melukat harus menggunakan kamben atau pakaian adat Madya. Untuk sarana juga semampunya dari pemedak yang akan melaksanakan pengelukatan bisa hanya menggunakan sarana canang atau berupa pejati. Tirta mengening memiliki arti tersendiri. Mengening adalah air yang jernih, hening yang berarti sangat jernih. Tirta mengening berasal dari dalam goa yang sering digunakan sebagai pemuput manusia dan dewayatnya. Adapun salah satu pancuran yang terdapat di areal Pura Mengening Tampak Siring ada yang disebut dengan pancuran Sudamala. Bila melukat di pancuran Sudamala ini diyakini dapat menghilangkan susah tidur. Namun diklaim pancuran Sudamala memiliki fungsi spesifik berdasarkan pengalaman pemedak yang melukat tentunya. Piodalan Pura Mengening jatuh pada Soma Ribak yang biasanya dilaksanakan selama 7 hari, sedangkan Ngusabe hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Baik pemirsa, demikianlah pemaparan terkait dengan 5 mata air suci di Gianyar yang sangat ampuh untuk mengobati segala jenis penyakit serta fungsi dan tuah yang positif lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa Selobi Omnivora Channel pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhir kata, saya narator dan kreator video Jerotapakan Selobi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.